Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 235 dan episode 236. Kenshin, yang tak sengaja mendengar pembicaraan dari handphonenya Kaori. Kenshin pun tak meneruskannya, lalu ditutuplah handphone itu. Kemudian ia kembali lagi, melihat ke depan, ke arah bangunan. Di saat itu Sirena datang. Lalu ia bicara, "Hei Ken, ayo masuk ke restoran. Di sini dingin loh." Kenshin menjawab, "Nggak apa Ren, soalnya ini aku lagi nunggu orang yang akan ke sini." Sirena pun menyahut, "Iya aku mengerti, ditunggu di tempatku situ aja Ken, kan ada payungnya. Entar juga kelihatan, kalau ada orang yang datang." Mendengar hal yang demikian, Kenshin pun berdiri. Ia menuruti kata Rena, lalu ia pun berjalan ke tempat yang dimaksud. Tak lama kemudian, jauh di tempat yang lain, Kaori, yang sedang ada di kafe, bersama teman-temannya, yang mulai berdatangan satu persatu. Kaori pun ditanya, Kaori nomornya Dewi berapa ya? Kamu punya kontaknya nggak nih?" Kaori lalu menjawab, "Kayaknya aku punya, coba tak liatin ya." Lalu ia mengambil handphonenya, yang ada di dalam tasnya. Kaori segera memegangnya, dilihat layar gadgetnya, nampak HP-nya ini, yang seperti baru menelpon seseorang. Kaori pun membuka histori panggilannya, segera saja diperiksanya. Ternyata, nomornya ini, tadi tak sengaja, menelpon ke Kenshin. Kemudian dilihat detiknya, durasi lamanya, ia pun jadi menerka. Jangan-jangan nih, Kenshin tadi menerima panggilan handphoneku ini. Ia pun mendengar pula percakapan tentang Randy. Kaori jadi berpikir, ia bertanya-tanya, apa Kenshin tadi mendengar itu ya? Mendengar tidak nih? Ia pun merasa tak enak sendiri. Sampai-sampai dirinya terlihat seperti melamun. Di sela itu temannya bertanya, Kaori, kamu kok jadi gak fokus gitu? Gimana nomornya Dewi ada ya? Aku mau telepon dia nih. Mau tanya kabarnya." Kaori pun jadi tersadar. Segera ia mencari nomor yang dimaksud temannya. Di lain tempat, si Denny, manajer restoran, yang di rumahnya Angelika, ia mendapat pesan dari bosnya. Pak Mori itu menulis, "Hei Denny, lu kemarin sudah minta maaf belum ke tuan muda itu?" Denny yang membacanya, ia yang memang akan ke rumahnya Kenshin, karena tak ingin malu ataupun dimarahi bosnya lagi. Denny pun membalas, "Sudah bos, beres tak ada masalah. Orangnya juga sudah saya beritahu. Kalau restoran itu miliknya bos Mori." Katanya tak mengapa, ia menganggap tak ada masalah. "Semua aman bos." Waduh Denny membuat jawaban sendiri. Meskipun saat ini ia belum bertemu Kenshin, Pak Mori pun membalas, "Oke lah kalau gitu, baik juga kerja kamu. Saya tadi khawatir, kalau kamu belum minta maaf." Rupanya Pak Mori masih memikirkan itu, karena saat ini, ia akan bertemu Kenshin. Jadinya rasa khawatir masih ada di benaknya, kalau masalah kemarin belum diselesaikan. Lalu Pak Mori melanjutkan jalannya. Sedang si Denny itu pun melihat cowoknya Angelika, yang nampak sudah datang. Tak menunggu lama, mereka pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Kemudian di rumahnya Kenshin, si Iwan sendiri, semenjak tadi, ia menunggu di teras taman. Lalu ayahnya Kenshin menghampiri, bertanya-tanya tentang banyak hal. Iwan pun menjawabnya, dengan apa adanya. Di sela itu, bos besar tiba-tiba mendapat telepon dari mitra kerjanya, yang ada di luar negeri. Iwan pun melihatnya, ayahnya Kenshin sedang bicara. Sementara, di saat yang sama, di lain tempat, Yudis yang bersama teman-temannya, nampak sedang menyiapkan sketsa tentang renovasi tempat usahanya, yang akan dijadikan kafe. Di sela itu, salah satu temannya yang bernama Shirley, disuruh menelpon Rena. Yudis itu berkata, Shirley lu kirim gambar ini ke Rena. Minta pendapatnya dia, apa sudah bagus belum? Kalau perlu tanyakan juga, jika mau, di ruang depan nanti, aku kasih namanya, katakan ini dari gua, Yudis cowoknya. Shirley pun menjawab, kok nggak kamu telepon langsung aja? Emangnya kenapa Yud? Yudis menyahut, yang nggak surprise gitu, kalau aku langsung memberitahukan, kalau lu yang ngomong kan beda.
Entar dia tanya-tanya, makin penasaran jadinya, tentu pula makin cinta. Dan Shirley pun tertawa. Ia kemudian menelpon Rena. Beberapa menit pun berlalu. Waktu kini sudah berganti. Dina marketing properti, dan dua rekan kerjanya, kini tiba terlebih dulu, di Jalan Mawar yang dimaksud. Di depan bangunan, yang dipasarkannya. Saat sampai di tempat itu, mereka tak menjumpai seorang pun yang menunggu. Dina pun saat itu segera menelpon bosnya untuk menanyakan hal ini. Pak Mori yang terjebak kemacetan. Ia pun menjawab, "Hei Dina, kamu tunggu saja di situ. Mungkin orangnya lagi jalan cari makan. Ini mobilku lagi kena macet. Pokoknya lu tunggu aja." Dina pun menyahut, "Oke bos, saya tunggu di sini." Kenshin, yang melihat ada orang di depan bangunan yang dijual, Kenshin pun segera menghampiri. Ia akan mendatangi. Berjalanlah ia sendiri, karena si Rena itu kini ada di dalam, sedang membuat makanan untuk para pekerjanya. Kenshin, ia terlihat sudah mendekat. Kemudian Kenshin pun menyapa, "Maaf sebelumnya, apa mbaknya ini marketing properti ini ya?" Dina itu pun melihat seorang lelaki berseragam cleaning service yang tiba-tiba bertanya. Lalu ia pun menjawab, "Iya benar. Masnya ini siapa ya?" Kenshin menyahut, "Ini mbak saya tadi yang telepon, yang menanyakan hal bangunan ini." Di saat melihat dan mendengar itu, dua rekan kerjanya Dina, yang berada di sampingnya, menjadi sangsi, menjadi ragu, karena yang bertanya ini, nampak lelaki biasa, dengan pekerjaan, yang tak meyakinkan. Lalu mereka bertanya sendiri, "Apa bos Mori ini lagi dikerjain nih?" Begitu pula dengan Dina, yang jadi kecewa, katanya ada pembeli yang spesial. "Kok ini cleaning service?" Yang ternyata bertanya, dengan muka tak suka. Dina itu lalu menjawab, "Iya mas, saya tahu. Masnya tadi yang telepon. Tapi apa masnya beneran ini mau membeli gedung ini?" Kenshin menjawab, "Iya beneran. Saya akan beli tempat ini." Namun jawaban itu tak juga membuat percaya akan Dina dan tim kerjanya. Mereka pun lalu duduk bersama di kursi sembari bicara antar satu dengan lainnya sambil memainkan gadgetnya. Sedang Kenshin sendiri dibiarkan saja berdiri. Ia tak diajak bicara, apalagi dipersilahkan untuk duduk di kursi yang kosong di depan mereka. Kenshin terkesan diabaikan saja karena mereka bertiga ini meragukan sekali akan penampilan Kenshin. Meskipun demikian, mereka menunggu bosnya. Tak lama berselang, setelah waktu berjalan, Pak Mori pun datang. Mobilnya berhenti di pinggir jalan. Para cewek marketing itu segera menghampiri, kemudian bicara, "Selamat malam bos, ini kami sudah datang, tapi orang yang mau beli belum kami temui." Itu cowok yang berdiri, cuman cleaning service, yang sekedar bertanya saja. Pak Mori pun melihatnya. Kemudian ia menyahut, dengan wajah agak marah. Pak Mori pun berkata, "Kalian ini bicara apa? Melihat orang kok dari penampilan. Asal kalian tahu saja, cleaning service itu bukan artis yang suka pamerin outfit, membeli tas dan pakaian saja, pakai dipamerin harganya mahal, lalu diupdate statuskan, ditayangkan di televisi. Makanya kalian ini jangan sering nonton acara yang kayak gituan, hingga mata kalian jadi terperdaya melihat orang dari penampilan." Saya ulangi lagi, itu cleaning service, bukan seperti artis yang suka dipuji, tapi dia orang kaya. Pak Mori segera menghampiri Kenshin, sembari marketing yang baru dimarahi itu berjalan mengikuti. Kemudian Pak Mori menyapa, "Selamat sore tuan muda, maaf pegawai saya ini kurang sopan, tak mengerti menghargai orang. Maafkan saya ya tuan muda." Kenshin menjawab, "Enggak kok Pak, enggak ada apa-apa. Lagian Pak Mori, panggil nama saya aja." Lalu Kenshin melanjutkan bertanya, "Oh iya ini Pak, dilepas berapa ya harganya?" Pak Mori lalu memanggil Dina. "Berapa Din kamu pasarkan?" Dina yang masih bingung akan siapa pemuda ini. Begitu pula dengan teman lainnya. Ia pun lalu menjawab dengan bahasa marketingnya, "Ini bos karena letaknya yang strategis. Tempatnya juga baik. Properti ini agak mahal dari sebelumnya." Dina pun menyebut angka, "Harganya 35 miliar bos." Pak Mori menyahutnya, meneruskan jawaban Dina, "Segitu tuan muda harganya. Itu masih boleh ditawar." "Iya enggak Dina?" Dina menjawab, "Iya bos, masih boleh kurang."
Kenshin pun menyahut, sudah pas saya ingin cepat. Nggak usah makai menawar, makin ribet jadinya. Karena saya ingin tempat ini bisa segera ditinggali. Pak Mori siapkan saja apa yang diperlukan untuk jual belinya. Biar nanti saya tinggal menjawab. Dina dan dua rekan kerjanya mendengar itu. Mereka masih tak percaya akan apa yang dilihatnya. Pemuda ini beli properti, seperti membeli pakaian, tanpa menawar pula. Pak Mori pun lalu bilang, "Hei Dina, cepat kamu siapkan apa saja yang dibutuhkan." Lalu Kenshin, yang sedari tadi punya keinginan menelpon ayahnya, ia pun akan mengambil handphonenya. Namun, handphone itu tiba-tiba berdering. Kenshin pun melihatnya, ayahnya menghubungi. Segera saja diangkatnya. Ayahnya itu bicara, "Hei Ken, sekarang kamu ada di mana? Kok belum pulang dari tadi?" Kenshin menjawab, "Ini ya lagi mampir ke tempat usahanya teman." Lalu Kenshin menjelaskan, menceritakan tentang properti yang ingin dibelinya, diperuntukkan untuk anak yatim yang akan diusir, disuruh pindah di esok hari. Kenshin menjelaskan semuanya, ayahnya pun mengerti. Kemudian beliau menjawab, "Bagus itu Ken, lebih bermanfaat sekali daripada mobilmu yang jarang kamu pakai, harganya lebih mahal dari itu." "Oh ya, ini ayah mau bilang, besok kamu bisa ke London mewakili ayah untuk meeting 3 hari di sana. Soalnya ayah ini juga sibuk. Entar kamu juga ditemani beberapa pegawai ayah yang sudah berpengalaman. Lagian juga nama kamu entar yang harus tanda tangan di sana." Kenshin menjawab, "Iya saya bisa ya, tapi masalah ini gimana ya?" Ayahnya pun menyahut, "Sini, berikan pada penjualnya, ayah mau bicara." Kenshin lalu bilang ke Pak Mori, "Pak, ini ayah saya mau bicara dengan Bapak." Pak Mori yang memang mengenal ayahnya Kenshin jadi nervous sekali. Kemudian ia menerimanya. "Halo bos, selamat sore bos. Gimana keadaannya?" "Baik ya bos." Ayahnya Kenshin menjawab, "Kok pernah dengar suaramu? Apa ini Mori?" Pak Mori pun menyahut, "Iya benar bos, ini saya." Bos besar pun lalu bicara, "Wah kebetulan nih, yang jual ternyata kamu." "Oh ini Mori, mengenai jual beli itu, kamu tahu sendiri kan, saya juga pernah beli lahan ataupun perusahaan yang angkanya jauh lebih besar dari ini. Ini gimana bayarnya sekarang atau besok pagi? Karena saya nggak mau ribet, entar kamu hubungi saja ya dengan notaris yang biasanya, karena Kenshin anakku itu juga sibuk. Besok ada pertemuan di London." Mendengar bicaranya bos besar, Pak Mori pun menjawab, Siap bos, tenang aja. Saya tak akan merepotkan masalah jual beli ini, biar nanti saya sendiri yang mengurusnya." Dina itu mendengarnya, bosnya yang bicara dengan orang di telepon itu seperti menjadi bawahan. Lalu bos besar pun bilang, "Oh ya Mori, itu kunci kalau bisa kasihkan ke Kenshin segera, karena biar bisa ditempati anak yatim." Pak Mori pun menyahut, "Siap-siap bos." Lalu ia bicara, "Hei Dina, kuncinya kasihkan tuan muda. Buka pintu gedung ini segera." Pak Mori dalam hatinya berbisik. Ia bicara sendiri, ternyata gedung ini dibeli semalam. Dengan cepat pula diberikan untuk anak yatim. Kenshin pun menerima kuncinya. Lalu ia bicara, "Gimana Pak Mori? Apa urusan ini? Saya perlu membahas lagi." Pak Mori pun menjawab, "Nggak usah tuan muda, biar kami aja besok pagi yang datang ke kantor mengurus semuanya." Kenshin pun lalu bilang, "Terima kasih ya kalau gitu Pak Mori." Dina sendiri dan rekan kerjanya itu kemudian mendatangi Kenshin sembari malu-malu. Bicaranya rada ragu. Dina marketing itu berucap dengan pelan, "Maaf ya Mas Kenshin, saya tadi kurang sopan, terkesan meremehkan." Kenshin menjawab, "Saya nggak tersinggung kok Mbak, jadi santai aja." Sembari membawa kunci, kemudian Kenshin berjalan. Ia mendatangi pengasuh panti. Lalu ia pun bilang, "Mbak, ini saya yang tadi janji. Ini kunci gedung di sebelah itu. Anak-anak nggak usah pindah jauh. Malam ini sudah bisa ditempati. Ini Mbak kuncinya. Di situ masih ada pemiliknya. Jadi nggak usah khawatir. Gedung itu dibeli memang untuk anak yatim. Coba Mbaknya ke sana dan tanya aja." Kenshin dengan segera meninggalkan tempat itu. Pengasuh panti tersebut sampai tak bisa bicara karena rasa kagetnya yang luar biasa, hingga tak sempat bertanya nama, bertanya kenapa, bertanya siapa.
yang sebenarnya tentang pemuda itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.